Halo sobat, bertemu kembali di channel seputar kita. Komunitas Perbonsaian mempunyai organisasi yang bersingkatan PBBI atau Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Berdiri sejak tahun 1979 dan kira-kira mempunyai 40 cabang di Indonesia dengan anggota ribuan orang. PBBI rutin menyelenggarakan kontes dan pameran bonsai di berbagai kota. Pemenang kontes tanaman bonsai sering dicari oleh kolektor-kolektor penikmat bonsai. Di dalam negara Indonesia dapat kita bagi menjadi 4 golongan orang yang berkecimpung dalam komunitas perbonsaian. Yang pertama, petani bonsai yang biasa membuat bakalan atau bibit bonsai. Yang kedua, pedagang bonsai yang menjual bakalan. Yang nomor 3, seniman bonsai yang membuat bonsai dari bakalan menjadi berseni. Dan nomor 4, penikmat dan pemelihara bonsai. Harga bonsai yang sudah jadi, apalagi sering memenangkan kontes, bisa mencapai puluhan hingga miliaran rupiah. Kebanyakan para kolektor-kolektor bonsai mengoleksinya demi gengsi. Hobi bonsai yang ditekuni tentu saja bisa menjadi peluang bisnis bonsai yang sangat menggiurkan. Dan bisa juga lebih memperdalam skill sehingga bisa menjadi artis bonsai. Selain memelihara bonsai milik kolektor, artis juga mentraining orang agar bisa menjadi pembuat atau pemelihara bonsai. Para kolektor bonsai juga bisa mendapatkan untung besar dari koleksinya. Misalnya, harga bonsai yang awalnya 5 juta rupiah, jika dirawat dengan cermat dan sabar, setahun kemudian harga bisa berlipat-lipat. Nah sobat, tahukah kita, jika kita menanam, merawat, dan menjual bonsai beringin, hal itu bisa menjadi bisnis sampingan yang sangat menguntungkan. Bonsai beringin adalah versi kecil dari pohon beringin. Berbeda dengan pohon beringin yang tumbuh di mana saja dan jarang dicari orang. Bonsai ini akan memberikan kita keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Nah, lihat saja, bonsai beringin yang bernama Ficus microcrapa bisa laku mencapai 1 miliar rupiah pada Festival Bonsai Surabaya yang berlangsung tahun 2018. Selain itu, ada bonsai Kunio Kobayashi yang laku hingga 1,2 miliar. Dan inilah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam bisnis bonsai beringin kimeng. Namun sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Yang nomor 1, memiliki pengetahuan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari segala tentang bonsai beringin. Ada banyak hal yang harus dipelajari, tetapi pelajari terlebih dahulu cara mendapatkan bibit bonsai. Jika harus membeli, pastikan kita mengetahui harga pasarannya agar tidak ditipu oleh penjualnya. Hal kedua yang harus dipelajari adalah cara menanamnya. Tanaman yang satu ini harus ditanam dengan sangat berhati-hati agar dapat bertahan hidup hingga menjadi berharga. Pelajaran lainnya dapat dipelajari sambil berpraktik. Yang nomor 2 adalah mencari tempat. Sebagai bahan dagangan, kita pastinya menanam bonsai beringin dalam jumlah yang banyak. Ruang tamu tidak akan cukup untuk menampung semua bonsai yang kita tanam. Karena itu, kita harus mencari lokasi untuk meletakkan bonsai ini. Jika kita tidak menemukan lahan yang luas atau terkendala modal untuk menyewa, kita dapat menggunakan satu ruangan di dalam rumah atau di pekarangan rumah. Bonsai beringin tidak memerlukan tempat khusus untuk bertahan hidup. Tanaman ini dapat hidup dengan segala jenis cuaca, bahkan di tanah yang kering dan bebatuan. Meskipun bisa hidup di tanah yang kurang bagus, bukan berarti kita boleh menanamnya di tempat yang jelek. Tetaplah mencari tanah yang berkualitas agar tanaman ini bisa berharga mahal nantinya. Yang nomor 3 yaitu pastikan aman. Bila kita memutuskan untuk menanam bonsai beringin di lahan kosong atau pekarangan rumah, kita harus memastikan jika tumbuhan ini akan aman dari maling. Orang yang mengerti tentang tumbuhan ini akan sadar
bahwa harganya sangat mahal. Saat sudah tumbuh cantik, orang bisa saja mencurinya. Nah sobat, perlu diperhatikan juga nih, anak-anak di sekitar rumah kita juga bisa sekedar iseng untuk mencabut daun-daunnya. Kita bisa memasang CCTV untuk dapat terus memantau bonsai yang kita tanam. Gunakan juga pembatas agar tidak ada orang yang dapat menjangkaunya. Rajin-rajinlah untuk mencari konsumen agar kita bisa menerima uang. Di zaman yang canggih ini, kita dapat memanfaatkan toko online untuk berjualan. Kenali juga target pasaran kita, karena bonsai beringin merupakan tanaman hias sehingga konsumen kita adalah kalangan menengah ke atas yang memiliki uang banyak dan tertarik dengan tanaman hias. Yang nomor 5 yaitu menyiapkan modal. Berbisnis bonsai beringin merupakan bisnis dalam jangka panjang. Kita harus menunggu bonsai tumbuh subur agar bisa dijual dengan harga yang mahal. Sampai kita bisa menjualnya, kita harus menyiapkan modal untuk membeli segala perlengkapan. Pada perlengkapan awal, kita membutuhkan sebuah pot, bibit, gunting, dan kawat. Dan setiap bulannya, kita akan membutuhkan pupuk dan air. Pastikan kalau modal kita kuat bertahan sampai bertahun-tahun. Berbisnis tidaklah mudah, begitu juga dengan jualan bonsai beringin. Kita akan menemui banyak kendala, terlebih lagi kalau kita adalah seorang pemula yang baru menanam tanaman ini. Nah sobat, kunci dari berbisnis ini yaitu kesabaran dan konsistensi. Kita harus sabar ketika merawat bonsai beringin, memberikannya pupuk dan air setiap hari. Lakukan hal ini secara konsisten, layaknya kita memiliki komitmen yang kuat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.